Santo Carolus Borromeus yang hari ini kita peringati adalah salah satu orang kudus yang dalam masa hidupnya telah diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang besar bagi Santo Carolus Borromeus untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya itu dengan penuh semangat, memberikan pelayanan secara total. Karena baginya tiada gunanya seorang imam, seorang uskup, atau seorang Katolik merayakan Ekaristi setiap hari kalau dia sendiri tidak membangun relasi dengan Tuhan. Semuanya itu dilakukan bukan pertama-tama untuk kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan pujian, tetapi karena untuk memuliakan Tuhan. Maka pelayanan itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Pribadi yang melakukannya juga akan mengalami sukacita. Dengan semangat ataupun peneguhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bacaan pertama hari ini, kita juga semakin dimampukan untuk melakukan segala sesuatu demi kerajaan Allah itu sendiri. Semoga kita dimampukan untuk mewartakan kasih, melaksanakan karya-karya dalam kehidupan kita demi semakin besarnya kemuliaan dan kerajaan Allah. Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak serta para imam, biarawan dan biarawati, hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup yang hidup pada tahun 1538 sampai dengan 1584. Mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga berkat doa dan teladan dari Santo Carolus Borromeus, kita semakin dimampukan untuk mengikuti Kristus dengan setia, memberikan pelayanan dengan sekuat tenaga demi keselamatan semakin banyak orang. Di awal Ekaristi ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan mengakui dosa dan kekurangan kita, menyesalinya dan mohon belas kasih dari Allah, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat
menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat utangmu, duduklah, dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, orang-orang muda, anak-anak, para imam dan biarawan-biarawati yang dikasihi oleh Tuhan. Santo Carolus Borromeus yang hari ini kita peringati adalah salah satu orang kudus yang dalam masa hidupnya telah diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang besar. Ia berasal dari sebuah keluarga dan dia adalah anak kedua, dan justru ketika saudara tertuanya meninggal dunia, kemudian dia memutuskan untuk menjadi seorang calon imam.
Ia ditabiskan menjadi imam dan kemudian ia juga diangkat menjadi uskup di Milan, Italia Utara. Selain itu, Carolus Borromeus juga diangkat menjadi penasihat paus atau menjadi kardinal dan dipercayakan kepadanya tugas sebagai sekretaris. Entah dia sebagai seorang imam, sebagai seorang uskup maupun kardinal, dia begitu setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan penuh semangat. Ia memberi perhatian kepada orang-orang miskin, bahkan ia juga mengajak para uskup yang lain untuk memberikan pelayanan dengan sekuat tenaga. Lalu kiranya apa yang menjadi kekuatan bagi Santo Carolus Borromeus untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya itu dengan penuh semangat, dengan memberikan pelayanan secara total. Santo Carolus memiliki kekuatan untuk pelayanannya adalah dalam doa batin dan membangun relasinya dengan Tuhan sendiri. Karena baginya tiada gunanya seorang imam, seorang uskup, atau seorang Katolik merayakan Ekaristi setiap hari kalau dia sendiri tidak membangun relasi dengan Tuhan. Tiada gunanya juga orang memberikan pelayanan, karya sosial, karya karitatif yang sangat luar biasa kalau tidak disadari untuk apa dan untuk siapa hal itu dilakukan. Justru karena semuanya itu dilakukan bukan pertama-tama untuk kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan pujian, tetapi karena untuk memuliakan Tuhan, maka pelayanan itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa dan pribadi yang melakukannya juga akan mengalami sukacita. Mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga berkat doa dan teladan dari Santo Carolus Borromeus dan juga dengan semangat ataupun peneguhan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam bacaan pertama hari ini, kita juga semakin dimampukan untuk melakukan segala sesuatu demi kerajaan Allah itu sendiri. Semoga kita dimampukan untuk mewartakan kasih, melaksanakan karya-karya dalam kehidupan kita demi semakin besarnya kemuliaan dan kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, sakramen yang kami sambut ini telah menguatkan jiwa dan raga kami. Semoga teladan Santo Carolus melalui pelayanan yang hangat dalam cinta kasih juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan ikhlas hati dan tulus, sampai kami Kau perkenankan hidup dalam kemuliaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudara-saudari sekalian, serta semua orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah pergi, kita diutus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.